Halo guys, berjumpa lagi di Ngulik Film, di mana Ngulik Film akan mengulik-ngulik film terbaru. Pada episode kali ini Ngulik Film akan membahas alur cerita film Black Widow. Setelah sekian lama tak tampil, akhirnya salah satu film MCU paling ditunggu Black Widow tayang juga. Setelah mengalami penundaan panjang akibat pandemi, film ini masih dibintangi oleh Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau yang kita kenal sebagai Black Widow, Agent of S.H.I.E.L.D. dan anggota Avenger. Black Widow adalah film ke-24 Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Kate Shortland. Oke, tanpa basa-basi lagi kita menuju ke alur cerita film Black Widow 2021. Di awal scene diperlihatkan dengan masa remaja Natasha Romanoff yang sedang mengendarai sepeda. Dia lalu bermain dengan adik kecilnya yang bernama Yelena Belova, lalu mereka bermain kayang siapa yang jatuh duluan dialah yang kalah. Mereka pun melanjutkan permainan namun saat berlari adiknya terjatuh dan terluka di bagian lututnya dan menangis. Lalu datanglah ibu mereka yang bernama Milena untuk menolongnya dan memberikan ciuman semangat dan mengatakan bahwa rasa sakit akan membuat kita semakin kuat. Pada malam harinya mereka makan malam bersama sang ibu lalu kemudian datanglah sang ayah yang bernama Alexei. Alexei adalah prajurit super atau Red Guardian, bisa dibilang Captain Amerikanya Rusia. Alexei dan Melina ternyata sedang menjalankan misi. Jadi keluarga ini bukanlah keluarga sebenarnya, mereka dibentuk untuk penyamaran demi menjalankan misi rahasia. Melina dan Alexei walaupun bukan keluarga, mereka sangat dekat bahkan mereka saling sayang seperti keluarga sendiri. Saat tahu kalau misinya sudah selesai mereka hanya punya waktu 60 menit untuk meninggalkan kota itu, karena jika terlambat mereka akan ditangkap oleh anggota S.H.I.E.L.D. Setelah itu mereka langsung pergi mengendarai mobil. Perjalanan mereka pun dimulai. Dan sampailah mereka di tempat gudang pesawat yang telah disiapkan pesawat untuk pergi menuju Kubah. Di saat mereka akan lepas landas datanglah anggota S.H.I.E.L.D. untuk menangkap mereka. Dan adegan tembak-menembak pun tidak terelakkan dan Alexei pun mencoba untuk menghentikan musuh yang mengejar. Namun tak disangka Melina terkena tembakan dan tidak bisa memegang kendali pesawat yang mereka tumpangi. Tanpa ragu Natasha berpindah tempat untuk mengendalikan pesawat agar bisa lolos dari kejaran S.H.I.E.L.D. Sambil Alexei menembak ban mobil yang menghadang di depan dan berhasil lolos dari kepungan anggota S.H.I.E.L.D., pagi harinya mereka tiba di Kuba tepatnya di sebuah pangkalan udara dan Alexei segera menyerahkan hasil dari misinya ke Jenderal Dreykov, sedangkan Natasha dan Yelena mengkhawatirkan keadaan Melina yang sebelumnya terkena tembakan. Melihat tindakan kasar para tentara terhadap Yelena, Natasha dengan sigap menendang tangan dan merampas sebuah pistol sambil mengarahkan pistol ke arah tentara itu. Alexei pun menenangkan Natasha dan mengambil pistol yang dipegangnya. Setelah tenang tentara dengan cepat menyuntikkan obat bius ke Natasha dan Yelena, dibawalah mereka ke Akademi Perempuan. Untuk menjadi agen mata-mata yang biasa disebut dengan Black Widow, 21 tahun kemudian Natasha terlihat di dalam kamar mandi dan sedang berkomunikasi dengan salah satu agen pemerintah. Di tahun ini Natasha sedang menjadi buronan karena dianggap melanggar sebuah kesepakatan Sokovia, dan membunuh Raja Wakanda bersama dengan Captain Amerika. Di tengah-tengah percakapan terlihat agen pemerintah mendobrak masuk di mana Natasha berada. Namun Natasha berhasil lolos setelah melepaskan alat pelacak yang dipasang di rompinya. Sedangkan di Maroko Yelena yang sudah dewasa sedang menjalankan misinya di mana Yelena harus mengejar salah satu mantan anggota Black Widow, yang sedang membawa kotak hitam yang berisi cairan merah. Yelena pun lompat dari atas gedung dan terjadilah baku hantam antara Yelena dan mantan Black Widow, dan Yelena pun berhasil menusukkan pisaunya tepat di perut. Sebelum mantan Black Widow tewas dia menyemprotkan cairan merah yaitu gas sintetis yang bisa mengimunisasi sebuah jalur saraf ke otak secara eksternal, yang bisa menetralkan pengaruh pengendali pikiran. Karena semua Black Widow terkendali oleh seseorang, sehingga dia mampu melakukan apa saja yang dia inginkan, dan orang yang mengendalikan semua Black Widow adalah Jenderal Dreykov, pimpinan Red Room. Dari semprotan itu akhirnya Yelena sadar dan terlepas dari pengaruh Jenderal Dreykov. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Yelena yang juga dia mengambil pemancar yang ada di kakinya. Dan mantan anggota Black Widow berkata untuk membantu Black Widow yang masih terpengaruh oleh Jenderal Dreykov dengan formula merah itu. Beberapa saat kemudian rekan Yelena yang ditugaskan bersama Yelena mengkonfirmasi keadaan Yelena dan mantan Black Widow itu.
Karena tidak ada jawaban, akhirnya dia melaporkannya kepada Jenderal Dreykov kalau Yelena sudah menjadi pemberontak Black Widow serta meminta untuk mengaktifkan protokol Taskmaster. Yelena pun kemudian kabur membawa kotak hitam berisi cairan merah. Kembali lagi ke Natasha yang sudah di Norwegia. Di Norwegia dia mengontak salah satu temannya yang bernama Rick Misen. Untuk sementara waktu Natasha menghindar dari pengejaran agen pemerintah yang menuduh dia memberontak sama seperti Captain America, dan temannya menitipkan paket yang dia ambil dari Budapest. Jika Natasha tidak menyukai barang itu, dia mengizinkan untuk membuangnya. Di malam harinya listrik di rumah Natasha mati dan dia menyalakan generator, namun bahan bakar generator itu habis. Akhirnya Natasha pergi ke kota untuk membeli bahan bakar untuk menyalakan genset yang kehabisan bahan bakar. Di tengah perjalanan dia dikejutkan dengan tembakan yang meledak tepat di mobilnya dan terpental hingga akan terjatuh dari jembatan. Ternyata yang menyerang itu adalah Taskmaster, yaitu agen Black Widow super yang diprogram bisa meniru segala gerakan lawannya termasuk cara bertarungnya Natasha. Tanpa berpikir panjang, Natasha mengambil pistolnya dan menembakkan ke arah Taskmaster. Namun sayangnya tembakan itu terlalu mudah untuk ditangkis dengan tameng. Natasha pun bertarung dengan Taskmaster yang ternyata dia baru sadar kalau Taskmaster bisa meniru gaya bertarung lawannya. Di tengah pertarungannya itu si Taskmaster menghentikan pertarungannya dan berjalan menuju mobil Natasha untuk mengambil kotak hitam yang berisi formula merah. Tak tinggal diam, Natasha berlari untuk menghentikan Taskmaster yang ingin mengambil kotak hitam itu, dan baku hantam pun berlanjut dengan mudah. Taskmaster menjatuhkan Natasha lalu berjalan lagi untuk mengambil kotak hitam, namun tidak menyerah. Natasha berlari lagi dan berhasil mendapatkan isinya sedangkan kotak hitam untuk pengalihannya. Kemudian Taskmaster pun menyerangnya dan berhasil merebut kotak hitam itu dan menendang Natasha hingga terjatuh dari jembatan. Namun sayangnya saat Taskmaster membuka kotak hitam itu ternyata sudah tidak ada isinya karena sudah disimpan Natasha. Setelah Natasha selamat dan sampai di tepi sungai lalu membuka formula merah itu, dan ternyata di sana terselip foto Natasha dan adiknya Yelena. Beberapa saat kemudian Natasha pergi ke Budapest menuju flatnya yang dulu. Sebelum Natasha masuk, dia menyempatkan untuk mengambil senjata yang dia simpan. Ketika Natasha masuk, Yelena sudah mengetahui kalau yang datang itu Natasha. Karena Yelena mengira kalau Natasha masih di bawah kendali Red Room, mereka pun bertarung untuk mengetahui jati diri masing-masing. Keduanya sama-sama tangguh dan akhirnya Natasha meminta berhenti. Yelena pun menyetujuinya. Kemudian setelah tenang, Natasha pun menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu mengapa Yelena mengirimkan formula merah kepada dirinya. Yelena menyampaikan kalau dirinya meminta bantuan tim Avenger untuk menjatuhkan Red Room. Natasha pun terkejut mendengarnya karena sebelumnya Natasha yakin telah membunuh Jenderal Dreykov dengan klik button. Kemudian Yelena pun bertanya apakah Natasha yakin telah membunuhnya karena sampai saat ini jasad Dreykov belum ditemukan. Saat itu juga tiba-tiba ada ledakan, dan dari atas atap muncul agen Red Room untuk mengambil formula merah itu. Natasha dan Yelena pun kabur dari atas atap apartemen yang kemudian diikuti oleh salah satu agen. Pada saat mereka turun dengan tiang, si agen berhasil menangkap Natasha yang akhirnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Natasha jatuh mengenai sisi gedung sedangkan si agen terjatuh langsung ke bawah dan membuatnya terluka patah kakinya. Pada saat Natasha ingin menolongnya, dia berkata kalau dia terpaksa melakukan ini sebelum Jenderal Dreykov yang membunuhnya. Setelah itu Natasha dan Yelena kembali melarikan diri dengan menggunakan motor. Saat itu juga Taskmaster mengejar mereka dengan mobil amfibinya. Taskmaster menabrak semua yang ada di depannya. Namun Natasha dan Yelena belum bisa tertangkap. Muncul agen lain yang menggunakan motor yang mengejarnya serta menembakinya yang akhirnya mengenai roda belakang dan terbentur ke bahu jalan. Kemudian Natasha dan Yelena pun merampas sebuah mobil untuk melanjutkan pelariannya. Namun tak menyerah, si agen tetap mengejarnya dan menembak mobil yang dikendarai Natasha dan Yelena. Tembakan terus diluncurkan dengan cepat. Yelena merusak pintu mobil dan berhasil menjatuhkan si agen yang mengejarnya. Ternyata Taskmaster masih mengejarnya dan dari belakang Taskmaster melepaskan busur panah yang bisa meledak jika terkena target. Seketika mobil Natasha pun terkena ledakan dan terlempar hingga memasuki stasiun kereta api. Natasha dan Yelena pun keluar dari mobil dengan terluka. Mereka kemudian berlari. Taskmaster pun mengejar dan melemparkan tamengnya, namun lemparannya bisa mereka hindari. Mereka pun bersembunyi di lorong udara. Taskmaster pun mengejar mengikuti tetesan darah yang berhenti di pintu gorong-gorong bawah tanah
sana Taskmaster membuka pintunya dan turun ke bawah. Natasha dan Yelena pun tenang karena trik untuk menipu Taskmaster berhasil. Di sini Natasha mengungkapkan penyesalannya saat dulu melibatkan Putri Dreykov yang bernama Antonia ikut dalam misi pembunuhan Jenderal Dreykov, namun sayangnya misi itu gagal dan Dreykov masih hidup dan masih aktif sampai sekarang untuk merekrut agen-agen perempuan seperti Natasha dan Yelena dulu. Jenderal Dreykov adalah orang yang lihai karena selama ini dia juga tidak tersentuh oleh Avenger, kata Yelena sambil meyakinkan kepada Natasha kalau selama ini Red Room itu berpindah-pindah sehingga sangat sulit untuk melacaknya. Kemudian pada malam harinya Yelena bercerita asal muasal dia bisa sadar lepas dari pengaruh Jenderal Dreykov karena dia terkena efek formula merah, dan satu-satunya jalan untuk menolong mereka dengan formula itu. Akhirnya Natasha mempunyai cara untuk menemukan lokasi Red Room dengan cara meminta bantuan Alexei karena sebelumnya Alexei bekerja untuk Dreykov. Dengan bantuan Rick Mason akhirnya Natasha dan Yelena mendapatkan sebuah helikopter untuk menolong Alexei di penjara. Di penjara Alexei bercerita kalau dia pernah bertempur dengan Captain America sambil adu panco dan ditato bergambar Red Guardian dengan orang-orang yang ada di penjara, namun seseorang yang bernama Usra yang berbadan besar, menantang panco dan mengatakan tidak percaya dan membuat Alexei marah yang akhirnya Alexei membuat tangannya patah. Bersamaan dengan itu Alexei dipanggil ke pos depan untuk mengambil paket yang ternyata isinya adalah boneka Red Guardian. Setelah itu Alexei mencoba memainkannya karena ada suara Red Guardian di boneka itu. Setelah dimainkan ternyata ada alat komunikasi dan langsung tersambung dengan Natasha di helikopter. Kemudian Natasha menyuruh Alexei untuk mencoba keluar dari penjara itu. Tanpa pikir panjang Alexei menghajar petugas yang berada di pos paket yang ada di sana, dan berlari keluar dengan sisa kekuatan Red Guardian. Tetapi karena Alexei sudah tua dan tubuhnya besar, dia terjatuh karena terkena sengatan tongkat listrik oleh tentara penjaga keamanan penjara. Kemudian Natasha turun menggunakan tali helikopter dengan khas gayanya bertarung ketika landing. Natasha kemudian bertarung dengan tentara-tentara yang ada di jembatan atas penjara. Di udara helikopter yang dikendarai oleh Yelena ditembaki oleh pasukan penjara. Yelena pun mengeluarkan roket dan mengenai menara. Dari tembakan itu menghasilkan gelombang getaran yang membuat salju runtuh sehingga membuat orang yang ada di penjara berlarian untuk menyelamatkan diri. Natasha lalu meraih tali helikopter untuk menyelamatkan Alexei, dan akhirnya Alexei berhasil diselamatkan. Ketika Alexei sudah di dalam, Yelena menyambut dengan pukulan kesal karena selama ini keluarga Alexei adalah keluarga palsu. Kemudian Natasha menanyakan keberadaan Red Room berada. Alexei menjawab bahwa dia tidak tahu karena bertahun-tahun dipenjara oleh Jenderal Dreykov. Satu-satunya yang tahu adalah Melina karena selama ini dia masih bekerja untuk Jenderal Dreykov. Mereka bertiga pun turun di ladang milik Melina. Di sana Melina sedang menguji coba hasil temuannya kepada seekor babi yang bisa patuh pada dirinya. Sesaat kemudian alat penanda orang asing yang masuk ke wilayahnya berbunyi, dan ternyata yang datang adalah keluarga palsu Melina yang dulu. Selanjutnya Melina menyambut ketiganya dan menyuruh mereka masuk ke rumahnya. Natasha, Yelena, dan Melina duduk di meja pertemuan sedangkan Alexei sibuk memakai kostum Red Guardian yang sudah tidak muat di tubuhnya, dan akhirnya Alexei berhasil memakainya. Terjadilah percakapan kalau selama ini Melina berperan penemuan teknologi yang bisa mengendalikan agen-agen Dreykov, bahkan sampai ke Amerika. Melina memperlihatkan dengan seekor babi yang dinamai Alexei yang patuh mau menahan nafas ketika dikendalikan oleh alat milik Melina. Natasha lalu berkata kalau Alexei dan Melina adalah idiot dan pengecut yang mau bekerja untuk Dreykov, karena selama ini yang menjadi korban adalah Natasha dan Yelena. Kemudian Yelena pun sempat tersinggung kalau selama ini dia mempercayai kalau keluarga sebenarnya adalah mereka, namun ternyata palsu dan tidak ada yang nyata. Yelena kemudian masuk ke kamar dan diikuti Alexei untuk menenangkannya. Melina lalu mengatakan kepada Natasha kalau selama ini ibu kandungnya mencarinya sampai ke Jenderal Dreykov, namun kemudian dia dibunuh oleh Jenderal Dreykov. Melina berkata kalau hingga saat ini Natasha dan Yelena sudah dianggap sebagai anak kandungnya, sehingga dia pun menyimpan fotonya saat mereka bersama dulu ketika Alexei sedang menghibur Yelena dengan musik kesukaan Yelena saat masih kecil. Tiba-tiba penyergapan dari anak buah Dreykov. Alexei pun lumpuh terjatuh karena terkena tembakan bius dari anak buah Dreykov. Yelena pun mencari Natasha yang sudah berhasil dilumpuhkan, dan ternyata orang yang membocorkan lokasi mereka berada adalah Melina itu sendiri.
dan mereka bertiga pun dibawa ke pangkalan Red Room dengan pesawat jet. Pangkalan Red Room ini berada melayang di udara seperti pangkalan pesawat ruang angkasa, sehingga Dreykov sangat sulit dilacak. Sesampainya di sana Melina berjalan dan melihat para Black Widow yang sedang berlatih. Melina lalu masuk ke dalam ruangan Jenderal Dreykov, dan Dreykov bertanya mengapa Yelena sampai terpengaruh oleh gas sintetis itu, sehingga dia akan diteliti apa penyebabnya dengan cara membuka otak Yelena. Untuk Natasha dia akan diberi obat yang sama seperti Black Widow yang lain sehingga dia dapat mengontrol tim Avenger. Ternyata Dreykov sudah tahu bahwa yang datang ini adalah Melina yang palsu dan membuka topeng penyamarannya yang ternyata Natasha. Di tempat lain kita diperlihatkan Natasha palsu dan Alexei yang telah terbangun dari pingsannya. Alexei berada di sebelah penjara kaca Natasha palsu. Dia meminta maaf kepada Natasha karena tidak bisa melindunginya. Belum sempat Alexei selesai bicara kaca penjara tiba-tiba terbuka. Alexei pun kaget. Kemudian Natasha bilang kalau semua ini yang merancang adalah dia. Dan akhirnya dia membuka topengnya kalau ternyata dia adalah Melina. Melina pun lalu menghubungi Yelena lewat alat komunikasi yang sudah dia berikan lewat Natasha, kalau dia menaruh pisau di pinggangnya dan Melina menyuruh menggunakannya untuk pergi dari sana dan mengambil gas sintetis yang direbut oleh pasukan Dreykov sebelumnya. Tanpa pikir panjang Yelena menggunakan pisau itu untuk melepaskan ikatannya dan membunuh semua orang yang ada di sana. Melina pun menjelaskan rencananya dengan Natasha yang sebenarnya. Kemudian Melina menghubungi kembali Yelena untuk segera mengambil gas sintetis itu. Kembali ke Natasha dan Dreykov. Natasha kembali menanyakan siapa nama ibu kandungnya dan ini menjadi bulian Dreykov kalau nama ibunya adalah Uno dan itu artinya tidak diketahui. Dreykov lalu mengucapkan terima kasih kepada Natasha dan kemudian membuka topeng dari Taskmaster. Dreykov berkata kalau Taskmaster adalah putrinya yang dulu sempat menjadi korban pengeboman. Nama aslinya adalah Antonia yang berhasil diselamatkan dengan menaruh chip di belakang lehernya dan sekarang dia bisa menguasai keahlian Black Widow dan bisa menirukan semua gerakan lawan bertarungnya termasuk gerakan bertarung Natasha. Ketika Antonia atau Taskmaster itu keluar segera Natasha mau menembaknya tetapi dia tidak bisa, bahkan ketika dia mau menusuknya Natasha juga tidak bisa, karena sedang di bawah kendali Dreykov. Dreykov menjelaskan kalau dia memakai feroman untuk mengendalikan bahaya serangan dirinya dari Black Widow dan tentunya Natasha. Di tempat lain kita diperlihatkan Alexei yang sedang bersemangat untuk memecahkan sesuatu lalu datanglah Taskmaster. Melina pun pergi ke ruang pengendali sistem untuk menghack agar bisa menurunkan pangkalan Red Room yang sudah diberi notifikasi kepada agen pemerintah. Alexei bertarung dengan Taskmaster. Melina yang sedang berada di ruangan sistem berhasil diketahui oleh Dreykov, dan akhirnya ruangan itu pun dikunci lewat pengendali sistem Dreykov. Selanjutnya Natasha memancing Dreykov kalau semua yang dilakukan Dreykov adalah sesuatu yang menyedihkan dan tidak jantan karena bersembunyi di balik bayang-bayang ini semua. Dreykov pun berkata kalau Natasha salah dan dia menunjukkan kalau Dreykov punya pengaruh terhadap 50 pemimpin negara yang tersebar di seluruh dunia. Natasha kemudian membenturkan kepalanya sendiri ke meja yang tujuannya untuk memutuskan syarafnya dan menghilangkan kendali feroman dari Dreykov. Natasha pun langsung memukul wajah Dreykov, merasa tidak sebanding. Dreykov pun memanggil pasukan Window untuk bertarung dengan Natasha. Dreykov pun kabur kembali ke tempat Yelena yang mengatakan kepada Melina bahwa dia sudah menemukan gas sintetis itu. Namun Melina sempat terjebak di ruang pengendali sistem namun berhasil lolos dan menuju ke pengendali mesin, dan mengambil senjata dan menembakkan ke bagian atap ruangan Red Room yang membuat serpihan berjatuhan dan menghancurkan mesin turbin penggerak pangkalan Red Room. Lalu terjadilah ledakan dan goncangan. Kembali ke tempat Alexei yang sedang menghadapi Taskmaster yang sudah kewalahan. Kemudian datanglah Melina dan membuat Taskmaster masuk ke dalam penjara kaca. Sementara itu Natasha yang sedang menghadapi Black Widow merasa kesulitan karena begitu banyak yang harus Natasha hadapi. Akhirnya Yelena pun datang dengan meledakkan gas sintetis tepat di atas pasukan Black Widow. Pasukan Black Widow pun tersadar dan Natasha pun meminta kepada mereka untuk menyelamatkan diri. Natasha pun mengcopy semua data yang ada di komputer pengendali Dreykov. Setelah selesai Natasha pun mengambil beberapa gas sintetis, dan akhirnya ruangan itu pun meledak. Natasha pun berlari melompat keluar dan berhasil mendarat dengan sempurna, tanpa diduga di sana ada Taskmaster. Dia merasa iba dan akhirnya mengeluarkannya. Namun tiba-tiba ledakan pun terjadi dan memisahkan mereka. Terlihat Melina dan Alexei yang bisa keluar dan berhasil menerbangkan pesawat jet.
untuk kembali menolong Natasha dan Yelena, namun pesawat itu rusak akibat serangan yang diluncurkan pasukan Red Room. Yelena melihat pasukan Red Room dan Jenderal Dreykov yang ingin kabur dengan pesawat, dia pun berinisiatif melompat ke pesawat itu untuk menghancurkan baling-baling yang ditumpangi Dreykov. Akhirnya pesawat itu pun hancur dan meledak, Yelena pun terlempar ke bawah tanpa terkendali. Melihat itu lalu Natasha mengambil tas parasut dan menyelamatkan Yelena yang terjatuh ke bawah. Natasha berhasil menangkap Yelena dan memakaikan parasut ke badan Yelena. Natasha pun mendorong Yelena karena Natasha melihat Taskmaster yang masih mengejar mereka. Terjadilah baku hantam antara Natasha dan Taskmaster di udara dan serpihan-serpihan Red Room yang jatuh ke bawah setelah Natasha dan Taskmaster sampai di bawah. Mereka melanjutkan pertarungannya dan Natasha berhasil membuka topeng Taskmaster dan dia memecahkan gas sintetis itu dan berhasil membuat Taskmaster tersadar dari pengaruh Dreykov. Natasha pun meminta maaf karena dirinya lah yang membuat Taskmaster jadi seperti ini. Yelena pun berhasil mendarat dengan tidak sadarkan diri. Natasha pun menghampiri Yelena. Natasha pun senang melihat Yelena selamat dan masih hidup. Dia sangat mencintai adiknya Yelena. Mereka pun berpelukan beberapa saat kemudian Alexei dan Melina pun datang menemui mereka. Dan berkumpullah mereka menjadi keluarga lagi. Tidak hanya mereka yang datang tetapi agen ROS pemerintah yang sudah mendapat notifikasi dari Melina pun datang. Keluarga Natasha pun memutuskan untuk membantu Natasha. Namun Natasha menolak. Bersamaan dengan itu agen Black Widow pun datang menggunakan pesawat untuk menjemput mereka dan Taskmaster dibawa pergi menggunakan pesawat. 2 minggu kemudian terlihat Natasha mengendarai motor untuk menemui Misen yang kali ini dia membawa pesawat jet yang keren bernama Queen Jet, tidak seperti helikopter sebelumnya. Natasha pun sangat senang dan berencana mengendarainya untuk menemui keluarga kedua Natasha yaitu tim Avenger yang mudah-mudahan bisa memperbaiki keadaan. Beberapa tahun kemudian Yelena pergi ke makam Natasha. Natasha meninggal karena mengorbankan dirinya untuk mendapatkan batu stone, salah satu batu Infinity Stone Hawkeye di saat sedang sedih. Datang Valentina di mana saat ini Yelena sudah bergabung di dalam timnya. Valentina lalu menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab atas kematian Natasha. Dia menunjukkan Hawkeye adalah pembunuhnya. Kemudian Valentina menugaskan Yelena untuk memburu Hawkeye dan film pun selesai.